depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu, keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Oh, oh, oh. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan bersama-sama, saya ingin mempresentasikan kepada Bapak Ibu Saudara sebuah klip ilustrasi tentang antusiasme yang selalu harus menjadi pola pikir dan tujuan kehidupan yang terus kita harus jaga. Nanti lewat klip ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana pola pikir antusias dan tujuan kehidupan perlu terus kita miliki
harus terus kita jaga supaya kita terus dapat berjalan di masa-masa yang sukar. Selamat menyaksikan. Many elephants, but one elephant was very powerful, very obedient, very skillful, and the best in the fighting skills. In many wars, he was sent on the battlefield and he would return only after being victorious. He was the most loved elephant of the king out of hundreds and thousands. Time went by and the elephant started getting old. The king did not send him to the battlefield anymore, but he still remained a part of the king's team. Because whenever the king saw him, he felt good, he felt happy. The elephant once went to the lake for a drink. His feet got stuck in the mud there and he started sinking into it. He tried a lot, but he couldn't pull himself out of the mud. People around knew the elephant was in trouble by the sound of his screams. This news also reached the king. There was panic because everybody knew he was the king's favorite. The king reached there and all other people gathered around the elephant and made various efforts to get him out. But there was no way out. It was not some small animal, it was an elephant. In the meantime, an old retired minister from the king's court was passing by. After understanding the situation, he spoke to the king and suggested that the battle drums be played around the lake. The listeners found bizarre. However, as soon as the drums of war started ringing, there was a change in the behavior of the troubled elephant. The elephant slowly stood up and then pulled himself out of the mud on his own. Everybody around was shocked. There wasn't a lack of physical ability in the elephant. Just the need to infuse enthusiasm within was required, and that was done. To maintain enthusiasm in life, it is necessary that humans maintain a purposeful thinking and mindset and do not let despair dominate. Now, why did I tell you all this story? In today's challenging times, we all need to infuse enthusiasm in ourselves and the people around us. By playing these battle drums, we need to celebrate abundance of good health, joy, happiness, love. And we have to stop talking about these tough times and how these tough times have been treating us. There is a lot of good happening, guys. We have to see it. And let's be grateful for Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sedang ada dalam situasi yang membuat banyak orang kehilangan antusias. Banyak orang begitu menjadi pesimis, ketidakpercayaan mulai menjadi kekuatan yang terbangun sedikit demi sedikit untuk orang tidak percaya kepada institusi baik pemerintah ataupun juga kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan juga mungkin tidak sedikit yang mulai tidak percaya kepada Tuhan di dalam kalangan kita sendiri. Ini sangat berbahaya apabila hal ini tidak kita jaga dengan baik-baik. Karena ada banyak orang sudah kehilangan gairah ataupun gelora ataupun semangat, kehilangan antusias di dalam kesulitan kehidupan yang sedang terjadi. Karena Bapak Ibu Saudara, antusias itu tidak bisa kita didefinisikan dengan otak dan pikiran kita. Antusias itu harus diterjemahkan di dalam batin. Satu kekuatan yang tersimpan kuat di dalam kita. Bahkan seharusnya apapun yang kita kerjakan dan yang kita lakukan, itu semestinya di-drive dari dalam kita, bukan karena sentuhan yang dari luar. Nah, sayangnya ada banyak orang mempunyai pola pikir yang terbalik, bahwa mereka berpikir bahwa semangat dan gairah hidup mereka itu karena sentuhan dari luar, karena stimulus dari luar, sehingga tidak banyak dari kita yang kemudian menuntut dari luar untuk menyentuh yang ada di dalam. Padahal saudara, prinsipnya adalah justru gairah kekuatan itu harus dimulai dari dalam, bukan karena kekuatan yang datang dari luar. Kalau kita punya kekuatan yang dari dalam, tidak peduli apapun yang terjadi di luar.
yang di luar tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Terlebih lagi kalau kita punya kekuatan dari dalam, kegairahan, semangat kepada Tuhan yang dari dalam, maka sekalipun kita tidak dapat beribadah bersama-sama berkumpul di satu tempat, itu tidak mempengaruhi, karena kita mempunyai kekuatan yang selalu datang dari dalam. Nah, apabila orang kehilangan akan hal ini, maka tidak sedikit banyak orang Kristen yang menuntut ya institusi gereja berbuat sesuatu, ya, harus mengadakan pelayanan dan lain sebagainya sebagai sebuah sentuhan yang datang dari luar untuk menyentuh apa yang ada di dalam. Padahal prinsipnya tidak demikian. Prinsipnya justru kalau kita memiliki kekuatan yang dari dalam, kalau kita mempunyai kegairahan yang dari dalam, maka apapun yang terjadi di luar tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita. Apapun yang terjadi di luar justru seharusnya merupakan sentuhan yang datang dari dalam. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara punya kekuatan ini selalu. Antusias yang terus tetap berkobar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Gairah yang tidak pernah pupus, semangat yang tidak pernah hilang. Karena saudara memulainya dari dalam, saudara memeliharanya dari dalam, saudara membangunnya dari dalam. Dan itulah yang menjadi hal yang terus saudara kerjakan dalam setiap kehidupan ini. Kita harus menjaga pola pikir yang seperti ini. Karena memang Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Tuhan yang ada di dalam kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oh ya, saya hampir lupa bahwa kata antusias itu punya arti entheos dari akar katanya. Entheusm. Entheos. En di dalam, theos artinya Tuhan. Jadi antusias itu punya arti secara tidak langsung di dalam Tuhan atau Tuhan yang ada di dalam. Jadi ciri daripada orang yang menyadari bahwa Tuhan ada di dalam, bahwa atau dia selalu di dalam Tuhan, maka ciri orang itu adalah dia hidup penuh dengan antusias, dia hidup penuh dengan kegairahan, dia penuh hidup dengan vitalitas dan semangat. Bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena apa yang dia miliki, apapun yang dia punyai, tetapi ada sesuatu yang selalu mendesak dari dalam. Ada sesuatu yang membara dan membakar dari dalam. Dia menyadari bahwa Tuhan di dalamnya, bahwa Tuhan selalu ada bersamanya, bahwa Tuhan selalu menyertainya. Nah, pemikiran yang seperti inilah yang perlu kita bangun. Pemikiran yang seperti ini yang terus harus kita punyai. Ya, sama seperti daripada klip ilustrasi yang tadi di awal sudah kita lihat bersama-sama. Bagaimana gajah itu akhirnya menjadi bangkit dan kuat karena dia mendengar kembali genderang perang, ya, membangkitkan antusias yang sudah tertanam di dalam dirinya. Nah, kita memberitahu kepada kita Bapak Ibu Saudara di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Dikatakan yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terjemahan yang paling
pas untuk ayat ini adalah yaitu Kristus yang ada di dalam kamu. Tentu ada perbedaan pengertian dalam bahasa kita kalau antara di tengah-tengah sama di dalam. Ya. Saya di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau misalnya sedang ada dalam kumpulan orang banyak, berbeda dengan kalau saya ada di hati Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Karena bisa saja saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, tetapi saya tidak ada di dalam Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kalau itu dua hal yang tentu berbeda. Nah, ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Kristus ada di dalam kita. Itu adalah rahasia yang luar biasa. Itu adalah rahasia yang betapa kaya, betapa mulianya rahasia itu. Yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Kalau Bapak Ibu Saudara tanya kepada saya, mau nggak hidup di generasinya Musa, melihat bagaimana Allah hadir dengan segala kebesarannya, dengan kilat sabung menyambung, dan terlebih lagi bagaimana melihat penyertaan Tuhan di padang gurun, di malam hari tiang api, di siang hari tiang awan, melihat laut dibelah. Kalau Bapak Ibu Saudara mau nggak saya hidup dalam generasi itu? Mungkin saya berkata, saya nggak mau Bapak Ibu Saudara. Karena masa itu Kristus belum ada di dalam kita. Mungkin di zaman Elia, lihat api turun dari sorga. Saya juga berkata, tidak mau. Karena di masa-masa Musa, di masa-masa Elia, itu hanya masih menjadi sebuah rahasia yang tersimpan dari abad ke abad, dari turunan kepada turunan. Tetapi buat kita orang-orang perjanjian baru, rahasia yang kaya dan mulia itu dinyatakan kepada kita, kepada orang-orang kudusnya. Apakah rahasia itu? Yaitu Kristus ada di dalam kita. Kristus berdiam di dalam kita. Nah, kita tinggal harus membangun kesadaran bahwa karena Tuhan sudah ada di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Kita menyadari bahwa kita bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di dalam kita. Kita hanya perlu memelihara pola pikir yang seperti ini, kesadaran yang terus kita harus bangun. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, karena engkau menyadari bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu, di dalam jiwamu, di dalam rohmu, maka semua situasi, keadaan, kondisi yang terjadi seharusnya tidak akan mempengaruhi kita. Tapi justru kita tahu bersama dengan Tuhan yang ada di dalam kita, kita bisa menghadapi apapun yang datang dari luar. Sehingga kita tetap tegar, tetap kuat, tetap segar di masa-masa yang sukar. Keadaan di depan kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terus terjadi. Masa-masa pembatasan dan lain sebagainya, oleh karena banyak hal kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi semuanya tidak akan pernah bisa memadamkan gairah dan semangat kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Dia ada di dalam. Saudara harus perlu menyadari akan hal itu. Sehingga saudara tidak kemudian menuntut apapun datang dari luar, menyalahkan apapun sesuatu yang di luar. Karena saudara mempunyai kekuatan yang dari dalam. Mari kita terus menjadi orang percaya ataupun jemaat yang membangun hubungan kita dengan Tuhan dimulai dari dalam, bukan karena sentuhan dari luar. Saudara tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun tidak ada sarana dan prasarana.
Saudara tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan kalau kita bicara soal kata ibadah, saudaraku, ya, ibadah yang kita pikirkan, ibadah latreo liturgis. Kata itu pun juga, saudara, ya, kita nggak mungkin ibadah sepanjang hari. Kita beribadah tentu di gedung gereja hanya dalam hitungan jam. Tapi ibadah yang sesungguhnya, ya, bukan 2 jam itu. Ibadah yang sesungguhnya adalah sikap ketergantungan saudara kepada Tuhan di sepanjang hari. Nah, kalau saudara tidak punya kekuatan itu dari dalam, maka kemudian kita hanya bergantung kepada di 2 jam acara. Setelah selesai itu kita kehilangan lagi kekuatan. Dan lain sebagainya. Bukankah ini hal yang sangat naif di dalam kekristenan? Kalau kita tidak menyadari bagaimana sebetulnya antusias, kegairahan kita itu harus dimulai dari dalam, dan itu timbul karena kesadaran bahwa kita di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Doa saya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan semua apapun yang terjadi, biar kiranya gairah dan semangat Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan tidak akan menjadi pudar. Justru dalam masa-masa sukar inilah semakin menyala kuat. Saudara semakin punya antusias yang tak terhentikan untuk mencari Tuhan dengan seluruh kehidupanmu, ya, di rumahmu, di tempatmu masing-masing, dengan cara dan profil yang bisa kau kerjakan secara pribadi. Menemukan Tuhan, menjadikan Tuhan tuntunan kehidupan. Sehingga saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada dalam kekuatan seperti itu, hidupmu akan menjadi berkat. Hidupmu akan menjadi garam dan terang bagi orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak bisa memberkati diri kita sendiri? Sedangkan kita berkata bagaimana kita bisa jadi berkat, sedangkan kita sedang menantikan sesuatu yang dari luar untuk menolong kita. Tetapi kalau kita bisa menolong diri kita dari dalam, ya, kalau kita bisa membangun kekuatan kita dari dalam, entheos, di dalam Tuhan, dan kemudian kita sadar karena memang Tuhan ada di dalam, dan kita terus membangun kehidupan di dalam Tuhan senantiasa, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita tidak perlu berkhotbah banyak hal, tetapi semangat gairah kehidupan kita itu menunjukkan menjadi berkat bagi banyak orang yang hari-hari ini hidup begitu takut, cemas, dan khawatir. Doa saya Bapak Ibu Saudara, Anda mengalami rahasia yang tersembunyi ini. Rahasia yang berabad-abad, yang dari turunan ke turunan. Tetapi Kolose berkata sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Betapa mulianya rahasia itu, yaitu Kristus ada di dalam kita. Christ inside you and me. Doa saya Bapak Ibu Saudara, kesadaran akan Kristus yang ada di dalam kita, dalam seluruh kepenuhannya, dalam seluruh apapun yang ada di dalam kepribadiannya, menjadi kekuatan yang terus ditambahkan, menjadi kekuatan yang terus memberkati Anda secara pribadi, yang juga pada akhirnya memberkati orang-orang di sekitar Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap antusias, tetap semangat, tetap bergairah apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.